Oke teman-teman, saya coba jawab pertanyaannya. Apa aja yang perlu disiapkan sebelum menikah? Yang paling utama dalam menikah itu mempersiapkan dengan niat kita. Ya, tentunya dengan keimanan yang kita punya, yang tentunya terus di-upgrade ya, biar terus meningkat keimanan kita dan ketaatan kita. Niat kita yang harus dijaga. Jangan sampai niat kita mungkin ada yang biar nanti dipanggil jomblo misalnya gitu ya. Atau apapun lah ya. Karena teman-teman niat itu yang paling utama. Mungkin teman-teman juga kan tahu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya kan. Nah, itu yang paling utama. Kita harus menjaga niat kita menikah itu untuk apa? Tujuannya untuk siapa? Yang tentunya tujuan kita menikah untuk ibadah kepada Allah ya, dan juga untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnah yang utama, salah satunya. Dan juga yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah tentang ilmu. Nanti di pernikahan teman-teman akan menemui gitu ya, tentang fikih, psikologi pasangan, hak dan kewajiban. Nah, itu harus dipahami sebelum menikah gitu. Mungkin nanti ada yang tertinggal misalnya gitu ya, pembelajaran yang tertinggal dalam arti terlupa, belum dipelajari, bisa misalnya dipelajari setelah menikah. Tapi mungkin yang sebelum-sebelumnya itu harus dipersiapkan, sangat dipersiapkan. Salah satu buku yang jadi referensi yang paling lengkap itu adalah buku Bahagianya Merayakan Cinta dari Ustadz Salim Afillah, yang teman-teman bisa beli itu di Proyu Media ya, cetakan Proyu Media. Itu lengkap banget teman-teman kalau mau beli. Nah, teman-teman, di sini mungkin bagi yang ikhwan gitu ya, mungkin sebelum menikah belum menyadari ya, yang mungkin masih belajarnya hanya tentang kepemimpinan, pokoknya yang tentang laki-lakinya gitu ya, basic laki-lakinya. Namun pas ketika menikah, nanti teman-teman akan menyadari bahwa ketika menikah pun teman-teman harus belajar, misalnya fikih haid, ketika istri haid gitu ya, itu harus gimana. Nah, maka teman-teman bukan sekedar belajar hanya tentang basic laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Kalau misalnya yang laki-laki mau jadi suami, ya udah belajarnya untuk suami aja gitu ya. Nah, enggak, tapi saling gitu. Jadi kalau misalnya nanti istrinya ada pertanyaan tentang haid, nifas gitu dan sebagainya, istihadah gitu, teman-teman udah paham. Nah, juga tentang psikologi ya. Tentang psikologi itu juga teman-teman harus belajar juga ya. Psikologi pasangan itu seperti apa? Mungkin nantinya bakal ada adaptasi pas awal-awal pernikahan, itu bakal adaptasi banget ya. Mungkin yang awalnya pas ta'aruf kok kelihatannya gitu ya perfect gitu, tapi pas menikah misalnya kok dia ternyata anduk misalnya gitu ya, disimpan di mana-mana gitu kalau habis mandi atau apapun lah yang menjadi berbedanya gitu ya, adaptasi antara dua insan yang baru menyatu. Nah, itu yang harus dipahami juga dalam psikologi. Memahami pasangan ketika marah itu harusnya gimana. Maka ini pula yang harus ditanyakan saat ta'aruf nih. Misalnya gimana kamu saat marah gitu. Pun sebaliknya. Gimana ketika kamu marah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus diam aja? Karena ada nih ya, laki-laki itu misalnya contohnya, laki-laki saat marah itu dia butuh gua, butuh kesendirian. Sedangkan wanita terkadang diluapkan gitu. Itu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami juga. Dan itu teman-teman bisa langsung baca ya di bukunya Ustadz Salim Afillah. Nah, juga tentang hak kewajiban itu insya Allah udah ada juga di buku itu ya. Hak kewajiban sebagai suami istri itu apa, haknya suami apa, haknya istri apa, kewajiban suami apa, kewajiban istri apa, sehingga bisa saling terpenuhi gitu. Nah, itu pun yang insya Allah bisa menjaga keharmonisan ketika saling memahami.
Karena teman-teman bener-bener ya, kalau misalnya kita memahami satu sama lain, tidak hanya tentang aku gitu ya, atau keegoisan yang ada dalam diri, pengennya diperhatiin, pengennya di ngertiin dan sebagainya. Kita kalau udah punya ilmu, insya Allah kita juga mengerti bahwa pasangan kita pun memerlukan itu gitu, perlu diperhatikan, perlu di ngertiin dan sebagainya. Jadi teman-teman, bagi saya pribadi yang paling penting memang mendasari kita dalam menikah, sebelum menikah gitu ya, itu adalah tentang iman dan ilmu. Nah kalau sudah menikah itu di-upgrade lagi menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak mau tanya, bagaimana sikap yang harus kita lakukan ketika calon pasangan nikah kita mendekati lamaran menunjukkan sikap yang kurang baik dalam menghargai perasaan pasangannya? Misalnya, jika sudah punya calon tetapi masih menggoda wanita lain. Nah, tidak lain tidak bukan adalah mengkomunikasikannya gitu. Jadi nggak ada jalan lain. Karena laki-laki itu sifatnya harus to the point. Gak bisa misalnya ini ya, kalau wanita kan terkadang banyak tersiratnya lah gitu ya. Kalau laki-laki banyak tersuratnya. Jadi gak bisa kalau misalnya laki-laki banyak dikodein gitu. Jadi harus bilang, harus dikomunikasikan. Nah ini pula yang harus dipelajari oleh teman-teman ya, bahwa psikologi laki-laki dan perempuan itu berbeda banget gitu ya. Nah ini harus disampaikan. Nah sebelum menuju pernikahan ya, apalagi kalau misalnya kasusnya seperti ini gitu, menggoda wanita lain, karena godul basor itu yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, laki-laki maupun perempuan ya, tidak hanya laki-laki, perempuan juga, baik godul basornya secara langsung maupun secara online gitu ya. Sekarang kan media sosial banyak banget kan, Instagram misalnya, banyak tuh kalau lihat explore aja coba, banyak kalau misalnya mau lihat laki-laki ganteng atau wanita-wanita cantik itu banyak banget gitu. Nah itu pula yang godol basor secara online ya gitu ya. Ataupun misalnya secara offline-nya ya itu ketika ketemu menundukkan pandangan dan sebagainya, termasuk ke dalam diri kita. Nah ini pula yang harus disampaikan kepada calon kita, bahwa harus sama-sama lah gitu. Nah teman-teman juga saya lupa menyampaikan tadi ya. Jadi kalau misalnya kita baca suatu buku gitu ya, itu pun harus sebisa mungkin dibaca oleh calon pasangan kita atau pasangan kita lah kalau udah menikah ya. Atau kita mendengarkan suatu kajian, sampaikan juga, coba dengerin gitu. Karena biar satu frekuensi, biar satu sama lain paham. Bukan hanya kita yang mempunyai ilmunya, tapi juga pasangan kita. Jadi sama-sama tahu, sama-sama ngerti, bahkan ketika nanti menikah mungkin ya, misalnya ketika kita ingin belajar dari Dr. Aisyah Dahlan, misalnya salah satu referensi yang saya bagus juga ya itu, tentang ada juga psikologinya beliau menyampaikan. Nah, ketika misalnya ada masalah, bisa menyampaikannya, kata Dr. Aisyah Dahlan kan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi paham gitu satu sama lain, tahu caranya gimana menghadapi satu sama lain. Nah, kalau kasusnya seperti ini disampaikan mumpung belum menikah gitu ya, mumpung baru mau lamaran, karena begitu pula lah ya, akan ada keraguan-raguan di dalam seseorang yang akan hendak menikah, dan itu bisikannya banyak banget. Entah itu mungkin akan banyak yang ngerasanya banyak yang akan melamar gitu ya, pun seperti ini ya. Godaan-godaan seperti ini pun akan ada juga. Maka harus disampaikan dengan baik-baik. Apakah kamu akan berubah gitu? Coba kita lihat dulu progres dia, apakah dia benar-benar berubah atau tidak gitu. Kalau misalnya pun dia tidak berubah, yaitu keputusan kembali lagi ke teman-teman gitu ya, yang mungkin punya kasus seperti ini sama gitu. Ya Allah alam bisawab. Semoga Allah lancarkan
setiap proses teman-teman. Semoga Allah hadirkan seseorang yang bisa saling membimbing satu sama lain, saling support gitu ya sama satu sama lain, karena kita menikah tidak hanya untuk di dunia saja namun juga insya Allah sampai jannahnya Allah. Wallahu a'lam bishawab.